Hai minasang, setelah kita belajar mengenai kosakata yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan hal yang disukai anggota keluarga atau seseorang, sekarang kita akan belajar cara untuk mengungkapkan hal yang disukai oleh anggota keluarga atau seseorang. Baik, adapun pola kalimat yang kita gunakan untuk mengungkapkan hal yang disukai dan juga hal yang tidak disukai adalah sebagai berikut. Pertama, kita sebutkan kata benda orang, kemudian diikuti partikel wa, lalu kata benda hal yang disukai, seperti yang tadi kita pelajari, bisa memasak, bisa tenis, bisa kucing, bisa nama-nama makanan, kalian sebutkan di sini dan lain-lain. Kemudian diikuti dengan partikel ga, lalu sukides. Sukides ini untuk mengungkapkan hal yang disukai. Kemudian di sini ada sukidewa arimaseng. Sukidewa arimaseng ini untuk mengungkapkan yang tidak disukai. Paham ya? Baik, jadi supaya lebih paham kita coba kalimat yang pertama. Kita langsung coba menerjemahkan kalimat. Ya, di sini kalimat pertama ini ada saya suka sate. Dalam bahasa Indonesia kita punya kalimat saya suka sate. Sekarang kita lihat pola kalimat bahasa Jepangnya. Untuk mengungkapkan kalimat bahasa Indonesia ini ke dalam bahasa Jepang, yang pertama kita lakukan adalah memasukkan kata benda orangnya. Di sini, dalam kalimat bahasa Indonesia, kata benda orangnya adalah saya. Jadi kita masukkan saya di sini, saya bahasa Jepangnya adalah watashi. Kita masukkan watashi. Ikuti partikel wa. Kita masukkan benda atau hal yang disukai. Yang disukai di sini adalah, dalam kalimat ini yang disukai adalah sate. Kita masukkan sate. Sate bahasa Jepangnya tetap sama ya, sate. Ya, kemudian dalam kalimat ini, si saya ini menyatakan suka sate. Jadi, kita gunakan suki atau suki dewa. Hai, kita gunakan suki des. Jadi, kita masukkan dulu partikel ga-nya, baru kita masukkan suki des. Karena dalam kalimat ini menyatakan saya suka sate. Apabila dalam kalimat ini menyatakan saya tidak suka sate, baru suki des-nya tidak dipakai, tetapi yang dipakai adalah suki dewa arimaseng. Ya. Ini kalimat pertama. Kita coba kalimat kedua. Kalimat kedua ini ada kakak laki-laki suka jogging. Kakak laki-laki suka jogging. Bagaimana mengungkapkan kalimat ini ke bahasa Jepang? Kita kembali lihat pola kalimatnya. Yang pertama dilakukan adalah memasukkan kata benda orangnya. Orangnya di kalimat kedua ini adalah kakak laki-laki. Jadi kakak laki-laki bahasa Jepangnya itu adalah ani. Kita masukkan ani. Diikuti partikel wa. Kemudian kita masukkan hal yang disukai. Hal yang disukai di sini adalah jogging. Kita masukkan jogging. Jogging bahasa Jepangnya adalah jogginggu. Diikuti dengan partikel ga. Lalu di sini dinyatakan suka. Maka yang digunakan adalah suki des. Iya. Jadi bahasa Jepang dari kakak laki-laki suka jogging adalah ani wa jogginggu ga suki des. Ani wa jogginggu ga suki des. Bisa ya? Kita lanjut ke kalimat ketiga. Ya, di kalimat ketiga kita punya kalimat ibu tidak suka memasak. Ibu tidak suka memasak. Baik, kita coba mengungkapkannya dalam bahasa Jepang seperti yang tadi kita lakukan. Yang pertama dimasukkan adalah kata benda orangnya. Orang pada kalimat ketiga ini adalah ibu. Jadi kita masukkan ibu di sini. Bahasa Jepangnya adalah haha. Diikuti dengan partikel wa. Kemudian hal yang disukai atau tidak disukai ini adalah memasak. Kata bendanya memasak tadi bahasa Jepangnya adalah ryori. Masukkan partikel ga-nya. Kemudian di sini kalimat ketiga dinyatakan bahwa ibu tidak suka. Maka yang digunakan adalah bukan suki des tetapi suki dewa arimaseng. Jadi bahasa Jepang dari
ibu tidak suka memasak adalah hahawa ryoriga sukidewa arimaseng. Hahawa ryoriga sukidewa arimaseng. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, di sini kita punya kalimat Yunisang suka apa? Ya, ini kalimat tanya dia. Yunisang suka apa? Kita coba ya, karena di sini tidak ada pola kalimat tanyanya. Sekarang kita coba untuk menerjemahkan kalimat tanya dalam bahasa Indonesia ini. Yang pertama adalah kata benda orangnya kita masukkan. Kata benda orangnya adalah Yunisang. Kita masukkan Yunisang di sini. Diikuti partikel wa. Nah, hal yang disukai atau tidak disukai kan tidak diketahui dalam kalimat ini. Jadi, kita perlu bertanya, kalimat tanya yang digunakan adalah nani. Adalah apa? Apa bahasa Jepangnya itu adalah nani. Kita masukkan nani. Diikuti dengan partikel ga, kemudian diikuti dengan suki des yang diakhiri dengan partikel ka. Suki desu ka. Jadi, bahasa Jepang dari kalimat tanya Yunisang suka apa adalah Yunisang wa nani ga suki desu ka? Yunisang wa nani ga suki desu ka? Itu dia kalimat tanyanya. Kemudian kalimat ke-1, kedua, dan ketiga adalah cara menjawab daripada kalimat keempat. Atau bisa juga ini adalah untuk mengungkapkan. Bisa dipahami ya? Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang hal yang paling disukai. Kalau ini kan hal yang disukai, sangat umum. Nah, di antara hal-hal yang disukai ini, apa sih yang paling kalian sukai? Kita akan belajar untuk mengungkapkan ekspresi tersebut.